khusus buat yang cewek-cewek, jadi untuk yang cowok-cowok scroll dulu. Udah cewek-cewek doang. Nah, untuk cewek-cewek yang suka intermittent fasting, stop doing it. Stop doing it kalau kalian masih pakai jadwal yang sama terus-terusan. Cewek-cewek yang udah lama ngelakuin intermittent fasting, kalian udah mulai ngerasain belum? Kayak rambut menipis, rasanya tuh lebih anxious, lebih sering breakout. Ini adalah contoh beberapa dampak yang akan terjadi sama tubuh kita kalau misalnya kita ngelakuin intermittent fasting itu dengan jadwal yang sama terus-terusan. Don't get me wrong, I love intermittent fasting. Aku udah ngelakuin dari 6 tahun yang lalu, tapi udah ngerasain dampaknya guys, kayak rambut menipis dan lebih anxious dan itu ternyata kenapa? Nah, katanya dokter Mindy di sini itu adalah karena cewek itu cycle-nya berbeda dengan cowok. Kalau cowok kan perputaran cycle-nya itu tiap 24 jam. Kalau cewek itu tiap 28 sampai 30 hari. Kita ada period, kita ada mens. Jadwal intermittent fastingnya kita itu perlu ngikutin jadwal cycle kita. Aku akan ngasihin catatan untuk gimana caranya kalian menyesuaikan dengan cycle kalian. Jadi kalian bisa screenshot, oke? Jadi day one atau hari pertama itu adalah hari pertama di mana kalian sudah perlu pakai pembalut atau tampon. Jadi hari pertama kalian mens. Gak peduli berapa lama kalian mens, day one itu tetap hari pertama kalian udah perlu menggunakan sanitary product. Itu dari hari pertama sampai 10 namanya power phase. Itu adalah hari di mana kita tuh kuat gitu karena tubuh kita itu memproduksi estrogen dan estrogen itu very forgiving. Dan estrogen suka ketika insulin itu turun. Jadi this is the time kalau misalnya kalian mau puasa yang lebih lama, misalnya kalian mau coba longer fasting kayak 36 jam, 48 jam, it's very good for our body karena akan terjadi autofagi di sana di mana tubuh kita itu akan merestorasi sel, perbaiki sel-sel yang rusak. Pokoknya ngeriset lah. Katanya this is very good for people who have PCOS. Kalau kalian punya depresi, anxiety, longer fasting is good for us. Nah, hari ke-10 sampai ke-15 itu namanya ovulation phase di mana estrogen sudah dibuat, testosteron mulai dibuat dan progesteron juga mulai dibuat. Hormon progesteron ini nggak suka yang namanya cortisol spike. Kalau kita puasa, kortisol kita kan naik tuh. Jadi tubuh tuh nggak suka. Di sini adalah saat-saat di mana kita tidak boleh puasa terlalu lama. Maksimal itu adalah 13 sampai 15 jam. Untuk yang suka intermittent fasting dan udah lama ngelakuinnya, pasti kayak aneh gitu kan. Kok nggak boleh intermittent fasting? Misal kalian biasanya mulai makan baru jam 2. Ini akan agak aneh karena aku pertama kali dengarnya juga kayak nggak mungkin nggak mau makan sebelum jam 12 atau sebelum jam 2 siang gitu kan. But we need to honor our body. This is what our body needs gitu. Jadi maksimal banget tuh kalian puasa 15 jam. Think about like giving our body nutritious food. Choose whole food, bukan yang processed food. Hari ke-16 sampai ke-19 kembali lagi jadi power phase. Kemarin kan nggak boleh puasa tuh. Jadi ini adalah saat dimana kita bisa puasa lebih lama lagi. Jadi kalau kalian mau longer fasting lagi, mau 48 jam, 3 hari gitu, this is the time to do it. Hari ke-20 sampai hari pertama kalian mens lagi, itu adalah namanya nurture phase, dimana kalian itu nggak boleh puasa. Nggak boleh puasa lebih dari 13 jam. Ini adalah saat dimana kalian harus nourish your body, and your body needs it untuk kayak, kita kan lagi sedang menebalkan dinding rahim kan. Kalian pasti ngerasa kan, kayak seminggu sebelum kalian mens tuh kayak tiba-tiba pengennya tuh yang tinggi carbsnya. Biasanya kayak pengen coklat atau kayak yang manis-manis gitu. Karena secara otomatis tubuh kita tuh crave for more carb. Do breakfast, do lunch, do dinner, but choose healthy ones gitu. Pilih karbohidrat yang alami instead of yang buatan. Karbohidrat alami itu misalnya kayak lebih ke kentang, nasi merah, yang alami bukan yang tepung-tepungan. Kalau misalnya kalian pengen coklat, do it lah yang 80% sampai 100% cocoa gitu. Dan karena tubuh kita juga tidak suka kortisol yang tinggi di saat-saat ini, kita nggak boleh juga olahraga yang terlalu high intensity. So still do workout, but do it yang lower intensity. Gym, I think it's good karena it doesn't really spike cortisol. But if you guys are doing HIIT workout atau kayak running, marathon, let's not do it di hari 20 sampai hari pertama kita mens. Okay? Very very important for us to listen to our bodies karena tubuh kita berbeda dengan tubuh cowok. Kita perlu menyesuaikan jadwal intermittent fasting kita berdasarkan cycle kita supaya kita mendapatkan benefit yang maksimal dari intermittent fasting. Kalau misalnya kalian mau tahu dan mengerti lebih banyak, kalian bisa nonton YouTube-nya Dr. Mindy or any other research tentang intermittent fasting on women. So, adjust to your cycle. Happy intermittent fasting!